Selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan yang ketiga ini atau sesi 3 ini atau materi yang ketiga ini, kita akan belajar mengenai sistem ekonomi Indonesia. Nah, pada kali ini Mas Busko akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi Indonesia, kemudian dasar-dasarnya apa, dan penerapan sistem ekonomi Indonesia di dalam perekonomian di Indonesia. Seperti itu adik-adik. Sebelum kita memasuki materi, Mas Busko ingin menunjukkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yakni adik-adik nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi Indonesia, kemudian menganalisis sistem perekonomian Indonesia dan mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Seperti itu adik-adik tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Kemudian apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem perekonomian Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Nanti akan Mas Busko jelaskan ya bagaimana sistem perekonomian Indonesia, kemudian karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sistem perekonomian Indonesia. Nah, nanti pada slide selanjutnya Mas Busko akan menjelaskan dulu nanti perkembangan atau sejarah sistem perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, ini ada perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Ini sebelum kemerdekaan Indonesia ya adik-adik. Nah, sebelumnya yang pertama itu ada kita pada saat dijajah Belanda pada abad ke-16 sampai ke-18. Itu Indonesia menggunakan belum nama Indonesia adik-adik. Nah, itu menggunakan paham merkantilisme seperti itu pada saat kita dijajah Belanda. Kemudian pada saat dijajah Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 itu menggunakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel dan sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Kemudian pada saat kita dijajah Jepang itu pada tahun 1942 sampai 1945 kita menggunakan sistem sosialis seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita membahas mengenai perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan. Tadi kan Mas Busko sudah menjelaskan slide sebelumnya itu sebelum kemerdekaan. Nah, sekarang setelah kemerdekaan. Nah, ini yang pertama itu pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1967. Nah, itu menggunakan sistem ekonomi Kasimo Plan atau swasembada pangan pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian menggunakan sistem ekonomi demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Nah, ini juga menggunakan sistem ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Ini Orde Lama ya adik-adik, Orde Lama. Kemudian yang Orde Baru, nah itu pada tahun 1966 sampai 1988. Nah, ini menggunakan sistem ekonomi pintu terbuka atau kapitalis adik-adik. Nah, setelah itu ada Orde Reformasi. Orde Reformasi itu pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, ini menggunakan sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi Pancasila. Seperti itu adik-adik sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan gitu. Oke, pada kali ini Mas Busko ingin menjelaskan mengenai konsep sistem ekonomi Indonesia. Nah, sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem demokrasi ekonomi. Nah, itu berdasarkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Serta pemerintah itu berperan sebagai pelaku ekonomi juga, sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah itu berperan sebagai pelaku dan pengatur gitu. Nah, kemudian sistem ekonomi Indonesia ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Seperti itu adik-adik. Nah, ini sekarang kita akan bahas mengenai
peran besar 5 sila Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Nah, ini yang pertama itu sila pertama itu nilai ketuhanan. Nah, nilai dan etika agama itu berperan penting dalam menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan yang bertentangan dengan nilai agama. Jadi itu gunanya sila yang pertama dengan adanya nilai ketuhanan. Kemudian yang sila kedua atau nilai kemanusiaan. Nah, sistem perekonomian Indonesia itu menggunakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Nah, itu gunanya sila kedua, membatasi agar tidak terjadi eksploitasi gitu. Atau itu dasarnya adalah nilai kemanusiaan. Ini sila kedua. Kemudian yang ketiga, itu sila ketiga yakni nilai kesatuan. Nah, seluruh kegiatan ekonomi bermula dari kegiatan keluarga untuk menjaga persatuan. Jadi intinya kegiatan ekonomi itu untuk kepentingan rakyat gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu adik-adik. Nah, kemudian sila yang keempat yaitu mengenai nilai musyawarah atau demokrasi. Nah, sistem ekonomi Indonesia itu dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi gitu. Jadi sistem ekonomi Indonesia itu berpatokan pada nilai musyawarah atau demokrasi. Nah, itu peran besar yang keempat atau sila yang keempat. Kemudian yang sila yang kelima, ini mengenai nilai keadilan. Ini sumber daya ekonomi itu yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara gitu. Jadi itulah peran besar 5 sila Pancasila dalam perekonomian Indonesia gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Marilah kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi yang selanjutnya, Mas Bosco akan membacakan atau menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 gitu. Nah, yang pertama itu perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan gitu. Nah, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi misalkan nanti ada kayak Pertamina itu adalah perusahaan milik negara di mana bensin itu kan menguasai hajat hidup orang banyak gitu. Kemudian listrik itu dikuasai oleh PLN gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian yang keempat, perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian yang kelima itu ada ketentuan lebih lanjut itu mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang gitu. Jadi itu ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Undang-Undang 1945 pasal 33. Nah, ini bisa adik-adik rangkai atau rangkum lagi jadi lebih singkat ya adik-adik, seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini Mas Bosco sudah memunculkan atau memberitahukan kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu kelebihannya yakni negara tetap mengakui hak milik perseorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik gitu. Kemudian yang kedua itu masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin dan diawasi oleh masyarakat gitu adik-adik. Itu kelebihannya ya. Kemudian kekurangannya itu ada yang pertama itu sistem privilege liberalism, yakni menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Jadi privilege liberalism itu cenderung liberal gitu. Kadang Pancasila itu cenderung liberal, kadang cenderung komando. Nah, itu kadang tidak seimbang. Nah, ini yang cenderung liberal itu menumbuhkan eksploitasi gitu. Nah, ini itu ya adik-adik yang liberal. Kemudian yang cenderung etatisme atau negara yang bersifat dominan atau tidak seimbang tadi, yakni negara itu serta aparatur ekonomi bersifat dominan itu mendesak dan
mematikan potensi daya kreasi untuk ekonomi di luar sektor negara gitu adik-adik. Kemudian yang ketiga itu monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok itu dapat menyebabkan suatu monopoli harga gitu intinya. Nah, intinya kekurangannya itu jika tidak seimbang ya adik-adik. Namun sejauh ini kita lihat bahwa sistem perekonomian Indonesia itu seimbang seperti itu. Jadi peran pemerintah dan rakyat itu sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian setelah kelebihan dan kekurangan, kita akan bahas mengenai penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia. Nah, yang pertama itu adanya badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, ini ada BUMN ya adik-adik. Nah, BUMN itu adalah penerapan di mana sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara gitu. Nah, ini di bawah naungan BUMN gitu adik-adik. Kemudian yang kedua itu adanya koperasi gitu. Koperasi itu kan kekeluargaan ya adik-adik, di mana dalam ciri-ciri tadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi Pancasila itu dikaitkan dengan keluarga gitu, keluarga, keputusan keluarga. Otomatis adanya koperasi adalah penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia gitu adik-adik. Kemudian penerapan pelaksanaan sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang ketiga itu adalah adanya badan usaha milik swasta. Nah, itu adanya badan usaha milik swasta itu mencerminkan bahwa pemerintah itu memberikan kepada setiap individu kebebasan untuk berinovasi atau berekonomi secara bebas seperti itu adik-adik. Contohnya adalah di sini ada Bank BCA. Bank BCA adalah bank swasta terbesar gitu kan. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat itu adanya serikat pekerja. Jadi adanya serikat pekerja ini membuat sistem ekonomi Pancasila itu semakin kuat, di mana serikat pekerja itu berguna agar para pekerja itu tidak dieksploitasi gitu. Seperti itu adik-adik. Nah, ini contohnya ada KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, seperti itu adik-adik. Nah, ini ada penugasan sederhana di mana Ketua MPR meminta kembali ke sistem ekonomi Pancasila. Mengapa? Ini adik-adik bisa membaca lagi ya lebih lanjut soalnya, kemudian nanti dikumpul via Google Classroom. Nah, linknya nanti akan Mas Bosko berikan gitu. Nah, nanti pertanyaannya ada di slide selanjutnya gitu. Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya ya adik-adik, pertanyaan di mana tadi kan pada slide sebelumnya ada soal cerita gitu, berita. Nah, setujukah Anda dengan berita tersebut atau jelaskan kenapa Anda setuju, kenapa Anda tidak setuju. Kemudian amatilah lingkungan di sekitarmu. Apakah produk impor masih mendominasi? Itu ya adik-adik. Ini pertanyaannya nanti bisa ditulis di Word, kemudian dikirim via Google Classroom. Terima kasih. Oke, sekian materi dari Mas Bosko. Kurang lebih